Oke, halo guys, balik lagi sama gua Al di series 30 hari sebelum 20 tahun. Sekarang sisa 22 hari lagi ya, 22 hari lagi. eh Soal progress projectnya, jadi yang kemarin gua udah update adalah kan iklan udah lagi jalan kan. Lagi di fase testing dan hasilnya kemarin itu yang baru kelihatan hasilnya adalah CTR-nya bagus. Artinya konten yang gua udah buat itu bagus. Dan gue baru ngetesting satu konten aja. Jadi si konten ini, si produk ini, secara hasil dari data 2 hari udah jalan ini, dengan ada improvement, sayang sekali harus gue stop. Jadi gue harus move on terhadap produknya, karena udah di testing dengan berbagai strategi yang mengenai form itu gak works sama sekali. Jadi yang ada pas itu malah mahal, biayanya jadi mahal banget. Terus juga sebenarnya ada yang berhasil gitu ya, secara performance, secara biaya juga berhasil, tapi nggak menghasilkan penjualan. Nah, dari situ kan udah gue otak-atik juga kan, gimana caranya bikin orang tuh ngerasa butuh saat ini gitu, tapi nggak works juga. Nah, jadi ya kalau gue pikir-pikir, ini kayaknya harus di stop aja si produk ini. Gue move on ke produk yang lain. Nah, di sini gue akan spill. Gue akan spill produknya apa, karena ini udah gagal kan, udah lewat. Jadi produknya adalah jas hujan. Nah, kebetulan gue kayak lagi pakai jas hujan gini ya. Nah, ini enggak, ini jaket. Nah, jadi yang produk yang selama ini gue jual adalah, yang gue iklankan adalah jas hujan. Jadi jas hujan ini tuh unik gitu ya. Eh, Jas hujan itu Korean style gitu. Jadi jas hujan Korea. Maksudnya apa tuh ya, modelnya lah gitu ya. Modelnya tuh kayak orang-orang Korea gitu ya, yang sering orang Korea pakai. Nah, dia unik. Jadi jas hujannya kayak ada topinya gitu, topi dan penutup muka. Jadi bentukannya juga seperti ponco-ponco seperti umumnya gitu ya, yang jas hujan yang langsung pakai. Jadi bukan yang kayak bentukan baju kayak gini, tapi yang jubah gitu ya, jubah gitu. Dan ukurannya besar gitu. Nah, yang dimana ini produk ini tuh nge-solve soal eh aduh sorry kenyang. Soal masalah orang yang suka beli jas hujan, tapi cepat sobek, itu yang pertama. Beli jas hujan terus, tapi cepat sobek. Jadi, musuh dari si produk ini adalah jas hujan yang sobek terus gitu ya. Maupun yang murah, maupun yang kayak dari, Indomaret gitu ya, Alfamaret, kayak gitu kualitasnya. Nah, kan kalau yang di jas hujan yang di Indomaret yang bentukan yang kayak gini, itu secara kualitas sebenarnya bagus ya, pada umumnya jas hujan lah yang di harga segituan. Kan itu harganya seratus ribuan kan seingat gue. Nah, itu untuk jas hujan dengan yang bentukan yang kayak gini dan bisa sobek gitu ya. Kalau lagi kita buru-buru itu sering kali sobek loh. Karena ini datang dari masalah gue pribadi. Gue beli jas hujan itu selalu sobek, jas hujan yang dari Indomaret itu. Kalau lagi buru-buru gitu ya, gue lagi bawa tas kan, jadi ini agak besar. Nah, kalau lagi mau pakai itu tuh ribet gitu. Dan yang sering langsung rusak itu adalah bagian pergelangan. Si karetnya itu langsung copot, jadi ya tetap masuk, kemasukan air jadinya gitu kan. Terus juga terutama bagian celana nih ya, misalkan celana ini kan agak tebel gitu ya kadang. Apalagi pas hujan, jadi celana tuh sering ditarik, dan pas lagi dipakai buru-buru jadi sobek gitu. Itu sering terjadi gitu. Nah, jadi produk itu berangkat dari masalah itu. Jadi si produk ini nge-solve soal pakainya simple banget gitu ya, kualitasnya bagus, dan tadi kayak ada penutup mikanya, penutup
kayak topinya, dan ini kayak ada bagian transparan di depan, jadi bisa tetap lihat speedometernya, dan misal kalau mau sambil buka HP gitu ya, kan biasa ada holder untuk HP kan di stang motor, itu kita bisa tetap lihat jadinya kalau si jas hujan itu, jadi karena ada transparannya gitu. Dan karena ini besar juga jas hujannya, itu jadi bisa berdua, jadi all in one gitu produknya. Nah, secara produk itu bagus. Tahu bagusnya dari mana ya, terbukti juga dari kontennya bagus. Maksudnya dari hasil kontennya ada yang minat, tapi masalahnya nggak nge-check out gitu. Nah, kenapa gua stop ini? Karena gua rasa asumsi gua adalah orang nggak check out ya, kayak nggak jadi check out. Alasannya satu, lagi kurang apa? Lagi kurang musim hujan, sama harganya mungkin nggak masuk. Nah, kalau gua turunin lagi, belum tentu orang beli. Karena apa? Karena si musim hujan ini belum deres nih musim hujan. Sebenarnya kebelakangan ini itu di Jakarta tuh jadi suka hujan gitu. Makanya gue jualin itu. Makanya di episode awal kalau nggak salah gue udah nge-spill soal clue-nya kayak gitu. Jadi lagi musim hujan ya gue jualin gitu. Kayak gitu. Jadi itulah em, update-nya ya soal si produk itu. Jadi udah nggak dilanjutin lagi. Setelah ngetesting beberapa cara. Nah, tetap gak works, secara konten tetap bagus, tapi secara orang ngecek out itu enggak. Jadi orang cuman kayak masuk ke halaman formnya doang atau landing page-nya, dia nggak lanjut bayar gitu. Bahkan not even touch the button ya. Jadi kayak cuma lihat scroll scroll doang paling, dan langsung keluar gitu. Nah, gitu untuk update-nya. Nah, jadi apa yang gue lakuin sekarang? Jadi saat itu sebenarnya udah dari kemarin-kemarin gue tuh udah nabung ngelis produk-produk yang akan gue testing. Jadi dengan cara yang kemarin gue mention itu, dengan ngetesting eh, banyak produk sekaligus. Jadi yang gue punya ini kalau nggak salah ada udah 4 atau 5 gitu ya yang akan gue testing. Jadi ada 5 sih, 5. Ada 5 produk yang akan gue testing sekaligus. Dan sekarang gue lagi mempersiapkan jualannya, apa kayak produk-produknya, gimana check outnya segala macam, landing page-nya, kreatifnya tentu aja itu lagi gue siapin. eh Jadi ini akan lumayan PR yang panjang kalau ngetesting banyak produk sekaligus gitu. Tapi jadi enak juga nantinya. Jadi tinggal lihat mana produk yang menghasilkan ya ambil yang itu, kalau yang nggak menghasilkan tinggal buang. Dan yang gue baru coba adalah gue berusaha kontak supplier dari Shopee. Jadi gue nggak dari si Ostok doang, dari si order online-nya enggak. Jadi gue coba sekali gue ngekontak untuk ajak kerja sama gue sebagai dropshipper, dan mau gitu ya. Tapi ini agak lama responnya, dan dia dia yang minta nomor kontak gue, karena biasanya kan kita yang minta kontak dia kan, tapi dia yang minta kontak gue gitu. Sampai sekarang belum dikontak sih, belum di WA. Nah, karena di Shopee ini gue ada nemu produk lumayan bagus, bukan lumayan maksudnya, gue ngeliat ada potensi lah untuk jualin itu, dan harga juga ya cukup murah gitu, dan gue bisa ambil margin yang lumayan. Dan enaknya di Shopee itu kita bisa bikin bonus jadinya, sekaligus gitu. Misal produk gelas, bonus tutup gelas gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Sedangkan di Ostok itu nggak bisa bikin bonus kayak gitu. Ya, jadi itu yang update-nya. Terus ini nih, yang gue lagi membangun adalah bangun sistem. Jadi sistem gue ngeriset produk ya. Ngeriset dan menentukan produk yang akan dijual itu gue buat. Jadi gue buat slide Canva, template-nya, slide presentasi gitu. Di situ jadi ngeliat nih, gue udah ngechecklist eh, produk-produk apa aja, produk yang kayak gimana,
yang akan winning gitu. Nah itu udah ada checklist-nya udah gue siapin, jadi saat gue ngeriset harus ngechecklist itu semua gitu. Dan kalau pas sejauh ini sih kalau gue lihat checklistnya sih yang akan gue testing ini kurang lebih semuanya terchecklist dengan penuh, tapi kayak yang ada beberapa gitu yang nggak terpenuhi tapi kayak gue masih yakin ini bisa gitu. Gitu sih. Jadi biar nanti cepet gitu gue mengeksekusinya saat ingin testing lagi gitu. Oke, dan soal update-nya juga ada akun Instagram. Jadi gue baru baru aja bikin konten random. Itu kayak konten quotes doang. Konten quotes dan disambungin ke produk. Jadi di slide selanjutnya itu ada soal produknya. Dan gue lagi berusaha ngeboosting itu, gue iseng aja. Nah, pas gue pengen ngeboosting itu gue ngeboostingnya simple yang dari HP aja, bukan dari Ads Manager. Nah, gue lagi top up, pas top up nggak bisa jalan tuh iklan. Aduh, kampret banget gitu. Gue udah top up, jadi itu gue buang-buang duit banget sih. Ya, bodo amat lah, tetap aman lah. Nah, kalau soal budget ads gue itu, gue tadi terakhir lihat sisa 120 ribuan, 127 lebih tepatnya. Dan gue pakai boosting 20 ribu jadinya untuk yang di Ads Manager itu. Jadi sisa 100 ribuan. Nah, ya dengan budget 100 ribu, eh, semoga di testing ini ada hasil. Karena budget sebulan gua itu adalah 500 ribu untuk iklan. Jadi harus di spending dengan baik ya. Oke. Itu aja update-nya. Biar video yang gak terlalu lama dan rendering gak terlalu lama. See you di next episode. Bye-bye.